Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marratan tsaniyatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang masih lemah-lemah ini. Saya doakan yang tidak jawab salam jomblo seumur hidup ini. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Semuanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati seluruh jujuran jajaran panitia, begitu pula dengan ketua IPNU, ketua IPPNU Raya Baradaya PAC, semua jajarannya juga, dan tak lupa pula yang saya cintai, yang saya banggakan juga anak-anak sekalian, peserta Makesta masa kesetiaan anggota yang alhamdulillah sudah setengah hari di sini. Ya, baik. Jadi yang akan mau saya sampaikan di sini, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, yakni tentang aswaja. Perlu diketahui bahwasanya aswaja ini singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan suatu faham atau aliran yang dianut oleh umat Islam. Kenapa umat Islam sampai ingin mengikuti yang namanya aswaja ini? Karena ada hadis Nabi yang menjanjikan bahwasanya orang yang akan selamat di akhir zaman itu adalah yang aswaja, yakni kelompok aswaja. Kelompok orang-orang mati. Itu dicatat yang penting-pentingnya saja, karena ini bukan mendikte begitu. Jadi aswaja itu sudah dijanjikan sama Nabi bahwasanya nanti di umatku akan terbagi 73 golongan, dan satu golongan yang akan masuk surga, yang aku beri nama golongan tersebut adalah aswaja. Sehingga di dalam Islam itu sendiri, aswaja ini banyak yang mengklaim. Kelompok Wahabi mengatakan aswaja, NWDI mengatakan aswaja, HTI Hizbut Tahrir Indonesia yang dilarang di negara Indonesia itu juga menamai dirinya aswaja. Kenapa semua ini ingin menamai dirinya aswaja? Karena ingin masuk surga. Ini semua ada yang ingin masuk surga di sini. Ada. Semuanya ingin masuk surga. Oke. Nah, dengan klaim tersebut, maka di Nahdlatul Ulama juga membuat aswaja itu. Dan di mana di Nahdlatul Ulama ini aswaja itu sudah direstui bahwa di NU lah tempat aswaja itu yang benar-benar diridhoi sama Rasulullah SAW. Contohnya di mana? Buktinya di mana? Yakni ketika Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu seorang tokoh akidah, tokoh paham akidah, seorang imam, ya, bermimpi bertemu sama Rasulullah bahwasanya beliau ini telah mendapat ridho. Faham aliran yang beliau bawa, yakni Abu Hasan Al-Asy'ari ini telah diridhoi oleh Rasulullah SAW. Ya, biarkannya di sana. Nah, di Nahdlatul Ulama ini anak sekalian, di Nahdlatul Ulama ini itu ada ciri-ciri aswaja yang harus kita ketahui. Di mana dengan ciri-ciri ini
kita insya Allah tidak akan tergolong dari aswaja yang nyeleneh, ya, yang sesat menyesatkan. Ya, ada 3 ciri aswaja. Ini yang sudah belajar bisa dicatat kembali. Ada 3 ciri aswaja. Yang pertama di bidang akidah. Di bidang akidah. Apa itu akidah? Ya, ini keyakinan. Nah, ini nanti masuk pembahasannya bab kalam. Bidang akidah ini mengikuti 2 orang tokoh. Bidang akidah mengikuti 2 orang tokoh. Yang pertama namanya Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Yang pertama Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Yang kedua Imam Abu Musa al-Maturidi. Imam Abu Musa al-Maturidi. Yang pertama tadi Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Yang kedua Imam Abu Musa al-Maturidi. Sudah dicatat. Beliau yang 2 ini ibarat secari kertas. Ibarat secari kertas yang mana masing-masing kertas itu kalau dilihat dari sini Imam Abu Hasan al-Ash'ari, dilihat dari sini Imam Abu Musa al-Maturidi. Artinya apa? Sama, tapi beda orang saja. Apa faham daripada beliau-beliau ini? Apa ajaran-ajaran yang beliau ajar? Pertama, ada beliau, kita itu harus percaya sifat 20. Wujud tidak bako, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wadaniyat kudarat iradat, ilmu hayat sama basar, kalam qadirun muridun, alimun hayyun sami'un, basyirun mutakalimun. Ini apa? Mati berapa soal apa ini? Ya, lagu sasar, wah lelah bowos. Ya, nggak hafal. Jadi ajaran yang salah satu diajarkan oleh 2 imam ini yakni sifat 20. Ya, sifat 20. Coba saya tes lagi supaya tidak ngantuk-ngantuk. Semuanya bersuara. Ya, yang atasnya saja yang bersuara, yang bawah jangan bersuara. Nanti semuanya bisa mabuk ruangan ini kalau yang bawah bersuara. Paham maksudnya? Apalagi yang kalau kurus-kurus terus tenaga mengeluarkan angin tidak ada, itu baunya mematikan, bro. Bahaya. Apalagi yang gemoy-gemoy kayak saya ini, Prabowo. Kalau mengeluarkan itu bisa bahaya, hancur bangunan ini. Oke kalau baunya sedap, merona. Tapi kalau barak ambon air, itu kan bahaya. Oke? Jadi suara atasnya saja yang dikeluarkan. Siap? Siap. Oh, ini masih lemas-lemas semua ini. Siap. Harus semangat. Oke? Nanti bahaya saya bilang maizon, kalian dengarnya baygon. Makanya harus diperhatikan. Oke. Wujud kidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wa na'iyat kudrat iradat, ilmu hayat sama tasar, kalam qadirun
begitu. Walaupun suara saya sarak-sarak berserakan. Kalau bahasa Al-Mukarram dan Guru Zainul Fahmi, sarak-sarak belek di bahasa beliau. Ya, pengasuh Ponpes Madinatul Ulum. Jadi sifat 20 itulah yang diajarkan oleh imam yang dua tadi. Itu harus kita pegang. Contoh, ya, yang maha melihat. Ini Allah kan wujud. Wujud yang pertama wujudihi, keadaan ini adanya seperti tidak ada. Allah itu wujud ada, tapi keadaan ini tapi seperti tidak ada. Yakin kalian Allah ada? Yakin. Apa tanda kalian bahwa Allah itu ada? Dunia dan isinya. Ada kamu. Ada gak yang gagah-gagah, yang cantik-cantik tapi sedikit semua. Itu ada kita semua. Alam raya dunia ini merupakan bentuk daripada bahwasanya Allah itu ada. Wujud ada itu wujudihi keadaan. Adanya seperti tidak ada. Yang berikutnya yakni maha melihat. Allah maha melihat. Basirun. Ya. Kalau Ponpes Riyadul Ulum Muntaqa, guru saya itu Basrun. Ini Basirun, maha melihat. Allah itu maha melihat. Paham Allah maha melihat? Gimana cara Allah melihat? Anta'budallaha ka'annahu taraka fa'innahu. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, kita yakin Allah melihat kita. Itu ada ihsan di sana. Ada ihsan. Ada nama ihsan di sini. Alhamdulillah, insyaallah. Itu ihsan ini artinya kita ibadah seakan-akan melihat Allah. Jika kita tidak mampu melihat Allah, yakin Allah melihat kita. Jadi hati-hati ihsan, jangan beban maksiat. Yang bahaya itu anhar. Ada anhar di sini. Anak haram. Ada nama anhar di sini? Nggak ada ya? Nanti kalau ada temannya namanya Anhar, jangan dibully ya. Itu cuma plesetan saya saja. Anhar, anak haram. Nggak boleh. Baik. Basirun, yakni maha melihat. Allah itu maha melihat. Ya, diterjemahkan oleh kelompok-kelompok yang ada di Jawa. Di Jawa itu enggak ya? Ya. Ada yang pernah ke Jawa? Nah, di Jawa itu banyak sekali aliran-aliran. Bahkan di Jawa itu yang paling fundamental, yang paling pertama itu adalah ekonomi. Kalau ekonominya sedikit, mereka berani yang namanya pesugihan, cari dukun, mempergandakan uang, bahkan sampai menjual diri. Nah, ada suatu kelompok di mana kelompok ini itu mengklaim bahwasanya Allah maha melihat. Kita juga mengklaim bahwa Allah itu maha melihat. Sehingga dengan pahamnya yang terlalu sesat menyesatkan, Allah maha melihat, mereka tidak pakai baju. Kelompok yang ada di Surabaya ini, itu dia mandi di tengah sawah kayak kerbau, bercampur laki, wanita, janda, anak-anak, duda. Campur mandi lumpur. Bukan live TikTok, tapi live dunia akhirat. Maksudnya bagaimana? Mereka mengklaim bahwa Allah maha melihat. Kalau memang Allah maha melihat, untuk apa kita pakai baju? Untuk apa kita pakai sarung? Makanya kelompok itu dia tidak pakai baju, tidak pakai sarung, tidak pakai rok, tidak pakai jilbab. Kali nak jilbab takku nanti. Kelompok yang ada di Surabaya ini telanjang bulat. Apa jawaban mereka? Allah maha melihat, untuk apa kita pakai baju? Sesat tidak? Sesat. Tapi ajaibnya, yang di belakang, ajaibnya ada saja yang mau mengikuti. Kenapa? Ada Money. ada uang. Begitu. Dibayar.
Kalau sudah dibayar, misal diundang kayak gini umpamanya, dibayar, nah besok lama kelamaan setelah dibayar, termakan oleh doktrin-doktrin menyesatkan itu. Nah, itu bahayanya. Nah, itulah fungsi kalian Makesta seperti ini. Ada dapat ilmu, ada dapat kenalan juga. Nah, begitu kan? Nah, jadi bahaya kalau ditafsirkan seperti itu. Makanya kalau di NU Allah Maha melihat, artinya apa? Yang tadi seperti ihsan itu. Di mana-mana kita merasa dilihat oleh Allah, kalau kita tidak mampu melihat Allah, kita yakin Allah melihat kita. Paham ya? Nah, baik. Itu salah satu ajaran daripada dua tokoh akidah ini. Pertama siapa tadi? Imam Abu Hasan Asy'ari. Yang kedua Imam Abu Musa. Nah, berikutnya yakni fikih. Jadi yang kedua yakni fikih. Fikih ini mengikuti 4 mazhab. Kalau di NU mengikuti salah satu 4 mazhab. Ada mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Hambali, ya, mazhab Imam Syafi'i. Saya ulangi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada 4 mazhab yang diikuti dalam fikih. Selain daripada ini jangan diikuti. Kenapa? Karena bukan daripada ciri-ciri aswaja. Saya ulangi, fikih itu mengikuti 4 mazhab. Apa? Kenapa? Memori tidak habis. Astagfirullahaladzim. Dibunuh saja, dibunuh. Ya. Sampai naik. Lanjutkan ke Ya, tidak apa-apa. batalkah? Disimpan saja. Selesai. Oke. Ini yang membuat saya jarang ngupload video.